mengambil salah satu. Ya benar saja. Wayan Raka memang telah diterbangkan oleh Dimedi itu. Yang lainnya memang dunia yang berbeda. Ada yang melompat di atas. Nah, sangat senang sekali hati Memedi itu karena sebentar lagi Wayan Raka tidak menyadari, tidak sadar akan dirinya entah berada di mana. Ia lupa sekarang menari, ia mengikuti alunan gong, ia lupa menyandra yang namanya Iraka. Lalu nonton di sini saja ya. Ada cerita menarik dan beranimasi. Sangat up to date. Ayo saksikan, jangan kemana-mana. Pada suatu hari, Wayan Raka mohon izin kepada bapaknya, Wayan Danu, untuk bermain-main di sungai bersama teman-temannya. Ia sangat ingin sekali menikmati sama seperti teman-temannya agar dapat berenang secara bebas di sungai. Bapak, bolehkah saya ikut teman-teman bermain dan menyelam dan berenang di sungai, Bapak? Bagaimana? Kok Bapak diam? Emangnya tidak mengizinkan ya, Pak? Kenapa? Ayo, Pak. Begini nak, bukannya saya tidak mengizinkan, tapi dengarkan apa yang ayah katakan. Nanti kalau dirimu berenang, mohon pulang tepat waktu. Karena ayah tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang keramat, ada penunggunya. Tidak jauh dari sana, di sana ada Memedi di pohon besar itu, di samping air terjun. Paham kamu? Ingat, dengarkan. Kalau kamu melanggar, tentu bahaya pasti akan segera datang. Begitu kata Wayan Danu kepada anaknya Wayan Raka. Ya, baiklah. Kalau kamu sudah tahu, tentu kamu boleh. Ya, Ayah. Saya pasti melakukannya, ya. Tentu saya akan melakukannya. Saya tidak akan lupa apa yang Ayah sampaikan. Nah, tersebutlah kemudian memang benar. Pohon besar yang ada di air terjun itu memang dihuni oleh makhluk. Tidak tahu apa namanya. Orang-orang mengatakan itu Memedi. Ia selalu ada di tempat itu. Kadang-kadang juga ada ular dan binatang-binatang lainnya yang menyertai. Ia dikenal sebagai penunggu pohon besar yang ada di air terjun itu. Itu diakui angker oleh masyarakat sekitar karena sering menampakkan diri. Ia juga senang bersembunyi di rimbunan pohon-pohon bambu. Karena menurut kata orang-orang, Memedi ini memang senang di pohon bambu. Begitu katanya. Lagi-lagi menghilang, lagi-lagi tampak. Begitulah dia. Dan ada bunyi-bunyi aneh yang kedengaran di tempat itu. Anak-anak melanjutkan saling kejar-mengejar di air. Ada yang menyelam, ada yang lompat-lompat. Semuanya menikmati indahnya dan kesenangnya bermain air. Tetapi ia telah diintip dan dibuntuti oleh sosok makhluk yang namanya Memedi. Kemudian ia menghilang. Memedi sangat senang sekali menculik anak-anak kecil. Memedi ini tinggal di bawah pohon bambu sekarang. Ia mengamati dengan baik apa saja yang dilakukan anak-anak itu. Kalau sampai anak-anak itu melakukannya tidak tepat waktu dan tengah hari pas matahari lagi di atas kepala, maka wajar hukumnya dia bisa diculik dan dipakai mainan. Semuanya menikmati air dan bersenang-senang. Ada yang melompat-lompat, ada juga yang menyelam. Nah, seperti itulah adanya. Tentu ya terus diamati. Nah, ada yang melompat di atas,
Nah, sangat senang sekali hati Memedi itu karena sebentar lagi Dayang melompat di atas. Nah, sangat senang sekali hati Memedi itu karena sebentar lagi dia akan menculik anak-anak ini. Salah satu di antaranya. Ini adalah memang tempat Memedi keseharian. Ini tempatnya tadi dipakai bermain-main. Awas, sebentar lagi saya akan ambil salah satu. Ya benar saja, dia akan terbangkan, dibawa ke sarang. Terbangkanlah dia masuk segerombolan bambu-bambu. Di sini ia diajak ke dunianya Memedi, tetapi orang tuanya di rumah tentulah panik. Kemana kira-kira anaknya? Dia diajak terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Memang dunia yang berbeda. Wayan Rako tidak menyadari, tidak sadar akan dirinya entah berada di mana. Ya lupa sedang mengapa tadinya. Karena ingatannya sudah diganggu oleh Memedi. Memedi menerbangkannya dia. Ibunya panik dan memohon kepada Tuhan. Ratu Betaro, begitu katanya, yang mohon bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan anak saya. Mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahannya. Tolong Tuhan, berkatilah kami. Itu adalah satu-satunya anak kami. Demikianlah ibunya memohon. Kemudian ada disarankan oleh dukun supaya membunyikan berganyur dan bunyi-bunyian gong yang ramai. Karena Memedi ini diketahui kelemahannya. Kalau mendengar bunyi-bunyi ini, pasti dia senang menari. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh orang tuanya Rako berhasil. Ini adalah dukun yang paling depan, yang menunjuk dan diiringi oleh tetabuhan, dan ada seorang penari. Kemudian semakin kencanglah tetabuhan yang dibawakan oleh sekogong ini. Ini sangat menarik sekali perhatian Memedi ini. Semoga Memedi ini nanti benar sekali didengarlah oleh Memedi. Kemudian tergodalah telinga Memedi ini. Dia pun berniat untuk menari. Sebentar lagi diterbangkanlah Irako lagi menuju arah bunyi. Dia segera akan menari. Maka Irako pun lepas dari genggaman. Memedi itu, karena Memedi itu sekarang menari. Dia mengikuti alunan gong dan lupa menyandra yang namanya Irako. Begitulah sifat Memedi. Kalau sudah dia menari, dia lupa segalanya. Rupanya Balian atau dukun itu tahu apa kelemahan Memedi itu. Makanya kalau kita tidak boleh untuk mandi sembarangan. Nah, ini Irako pun kembali kepada ayahnya, Wayan Danung, yang tinggal di sebuah pondok.